Shalom jemaat GKI Gayam Sari, puji Tuhan kita berjumpa kembali walaupun lewat online. Kita bersyukur hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati sebelum kita bersama-sama menikmati teduh pagi saat ini di dalam sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan ini Engkau menghimpunkan kami secara virtual di dalam kasih setia-Mu untuk kami menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami yang lemah kembali dibangkitkan untuk percaya kepada Tuhan, dan kami yang mengalami kesusahan Tuhan hiburkan, supaya di dalam perjalanan hidup kami sungguh mengalami bagaimana kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan membuka di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-8, ayat 40 sampai 42, lalu dilanjutkan ayat 49 sampai dengan 56. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus,
dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, tema yang kita renungkan adalah percaya saja. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Saya kira ini penting untuk kita renungkan bersama, bukan hanya di sepanjang hari ini, tetapi di sepanjang tahun ini. Karena kita masih memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sebagaimana perjalanan hidup Yairus, dia sebagai seorang kepala rumah ibadah, tentunya dia menjalani hari-hari dengan harapan semua berjalan baik, semua dalam keadaan sehat. Siapapun kita juga begitu, bukan? Di sepanjang tahun 2022, kita pengen semuanya itu berjalan lancar. Ekonomi kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Tidak salah ketika kita berpengharapan yang baik. Tetapi perjalanan hidup itu unpredictable. Tidak ada yang bisa memprediksi dan tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Apa yang akan kita alami. Dan ini memberikan sebuah gambaran bahwa perjalanan hidup Yairus, sekalipun dia sebagai seorang rohaniwan, kepala rumah ibadah, itu berarti hidupnya itu dipersembahkan untuk melayani di rumah ibadah. Tetapi toh juga sebagai seorang manusia, Yairus mengalami permasalahan. Ada persoalan hidup, yaitu satu peristiwa di mana anak perempuan satu-satunya yang masih remaja itu, yang menjadi tumpuan harapan untuk masa tuanya, yang menjadi satu andalan nanti kalau saya tua, sudah pensiun, anak saya yang akan merawat saya. Begitu. Tetapi kenyataannya berbeda. Anaknya ini sakit dan dikatakan sudah kondisinya parah. Maka itu Yairus, saya yakin sebagai seorang ayah, dia sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Mungkin Yairus sudah membawa anaknya ini ke tabib. Bukan hanya satu orang saja, mungkin lebih daripada 5 orang tabib. Pokoknya mana yang hebat, ya datangi supaya anaknya sembuh. Karena ini anak satu-satunya. Tetapi sampai sedemikian rupa, Yairus berusaha tidak mendatangkan hasil. Dan ketika dia mendengar Yesus, dia datang menjumpai Yesus. Dan firman Tuhan tadi katakan, ketika Yairus sebagai kepala rumah ibadat itu, ketika di depan Yesus, dia langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Dengan kata lain, ini bahasa tubuh ingin menjelaskan bahwa Yairus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong segala persoalan yang sedang dihadapi, segala rasa ketakutan akan masa depan, baik bagi dirinya maupun bagi anaknya. Jemaat yang terkasih, ketika Yairus datang kepada Yesus,
Waktu itu Yesus tidak merespon. Namun, karena orang banyak, namun ketika Yesus berbicara, tiba-tiba ada anggota keluarga daripada Yairus, itu yang memberitahu kepada Yairus, Pak Yairus, nggak usah ngerepotin Yesus. Kenapa? Anakmu sudah mati. Oh, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini berita yang selama ini ditakutkan oleh Yairus. Ini satu kenyataan hidup yang sangat mengerikan bagi Yairus. Kalau sampai pada akhirnya anaknya itu meninggal dunia, bagaimana masa depan, masa tua daripada Yairus itu? Bagaimana dia dengan istrinya kalau di masa tua tidak ada anak yang akan merawat? Jemaat Tuhan, berita duka itu, berita yang paling menakutkan. Itu sesuatu yang mengerikan bagi kehidupan Yairus. Satu kondisi yang tidak pernah dipikirkan, tetapi itu terjadi. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena Yairus datang kepada Yesus. Yairus tidak datang kepada yang lain. Yairus datang kepada Yesus. Dan Yesus bertindak. Yesus merespon Yairus. Jemaat yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana ketika orang banyak, anggota keluarga daripada Yairus itu memberitahu bahwa anaknya itu sudah meninggal, Yesus langsung merespon. Ayat 50 dikatakan, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Wow, luar biasa. Siapakah Yesus sampai dia mengatakan kepada Yairus, kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Oh, ini bagi Yairus sesuatu hal yang, saya ini sedang mengalami ketakutan, kengerian karena anak saya ini dinyatakan meninggal. Lalu Yesus mengatakan jangan takut. Oh, saya ini sedang takut karena anakku satu-satunya ini sudah tidak ada lagi. Itu berarti harapan masa depanku pupus. Tidak ada lagi masa depan bagiku karena anakku sudah mati. Wah, itu ketakutan yang luar biasa. Dan mengapa Yesus mengatakan kepada Yairus, jangan takut? Karena memang Yairus sedang takut. Jemaat yang terkasih, ketika seseorang mengalami ketakutan yang luar biasa, itu pikirannya menjadi kacau, perasaannya menjadi kalut, hidupnya jadi tidak tenang. Maka itu Yesus memberikan satu firman, jangan takut. Mengapa Yesus mengatakan jangan takut? Jaminannya apa? Siapakah si Yesus itu kok sampai berani mengatakan kepada Yairus, kepala rumah ibadat itu, jangan takut? Karena dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu menjelma menjadi manusia. Sehingga Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh Yairus. Ketakutan yang seperti apa, Yesus tahu. Maka itu Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Lalu dilanjutkan, percaya saja. Supaya Yairus tidak dikuasai oleh ketakutan, maka solusinya, jalan keluarnya adalah percaya saja. Tidak ada yang lain-lainnya, percaya saja. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus ketika memberikan jalan keluar bagi setiap kita orang yang percaya, kita belajar daripada Yairus. Yesus bisa saja berargumentasi, berdebat, berdiskusi dengan Yairus karena dia kepala rumah ibadat.
Wah, dia bisa berargumentasi. Tetapi Yesus memberikan suatu jawaban yang simpel. Percaya saja. Persoalanmu itu aku yang akan handle. Tuhan Yesus dengan kata lain ingin menegaskan kepada Yairus, seberat apapun persoalan hidupmu, aku yang akan campur tangan. Aku yang akan ambil bagian di situ. Aku turut bekerja. Dan betul, ketika Yairus mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja. Maka Yesus langsung bertindak, pergi ke rumah Yairus. Jemaat yang terkasih, ketika Yesus melihat anaknya, Yesus berkata, anakmu tidak mati, tetapi dia tidur. Lalu Yesus berseru memanggil anak itu, hai anak, bangunlah. Dan anak itu langsung bangun, bangkit berdiri. Dan Yesus memberikan itu kepada Yairus. Sehingga Yairus dan banyak orang itu menjadi takjub. Siapakah Yesus ini? Berarti Yairus tidak keliru ketika dia mengalami berbagai macam persoalan. Dia datang kepada Yesus. Dan biarlah ini juga menjadi bagian hidup kita. Jemaat yang terkasih, di tahun 2021 kita sudah mengalami banyak hal yang membuat kita ketakutan, bukan? Tetapi di tahun 2022 Tuhan bentangkan masa hidup kita ini di sepanjang tahun 2022 ini. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, ekonomi kita, keuangan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesehatan kita, dan sebagainya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ketika kita memikirkan hal-hal yang ada di depan kita, di mana kita tidak tahu, itu bisa menimbulkan ketakutan. Itu bisa menimbulkan kekhawatiran. Itu bisa menimbulkan kecemasan. Maka ketika kita sekarang ini sedang mengalami ketakutan apapun, biarlah kita datang kepada Yesus sebagaimana Yairus. Kita datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Maka dia akan bertindak. Dia akan berkata kepada setiap kita, jangan takut, percaya saja. Dan Tuhan Yesus yang menjamin. Maka itu Tuhan Yesus akan turut campur tangan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi pada saat ini Allah pun turut bekerja, sehingga di dalam ketakutan hidup kita karena kita mengalami banyak hal di depan, biarlah kita tetap percaya. Percaya itu di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata piscuo, yang berarti bukan hanya percaya, tetapi juga mempercayakan. Itulah yang dialami oleh Yairus. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yairus percaya kepada Yesus, dan Yairus mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Oke, kalau toh seandainya anaknya itu tetap mati, anaknya tidak dibangkitkan oleh Yesus, Yairus tetap percaya, bisu. Karena apa? Karena Yairus mempercayakan hidupnya. Sehingga masa depan, kondisi apapun, Yairus tetap percaya. Dan biarlah itu juga kita alami. Keadaan tidak berjalan dengan baik, tetapi kita percaya Allah yang baik turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Sebagaimana pujian yang kita pernah dengar, saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Di dalam hidup kita Dia berjanji menyertai. Dan ketika Tuhan Yesus menyertai, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jemaat
apapun pergumulan hidup kita. Mungkin kita merasa pergumulan saya ini lebih berat daripada Yairus. Puji Tuhan, Yesus lebih besar dari sebesar apapun masalah yang sedang kita alami. Maka dia ketika berfirman, jangan takut, percaya saja. Itu ya dan amin. Jemaat yang terkasih, ada seorang anak di mana ayahnya itu terkenal sebagai perenang yang ulung, yang andal. Nah, suatu kali anak ini bersama dengan ayahnya itu sedang rekreasi di sebuah pinggiran sungai. Dan ketika dia menikmati pemandangan yang indah itu, tiba-tiba datang banjir karena di hulu sungai itu hujan deras. Dan ketika dalam kondisi yang banjir itu, rakit yang sebelumnya dipakai untuk menyeberang itu hanyut, sehingga tidak bisa lagi balik menyeberangi sungai itu untuk pulang. Lalu sang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, kamu pegang pundak ayah erat-erat, peluk, kamu berdiri, apa kamu pegang, Papa akan menyeberangi, kita berenang bersama-sama." Oh, anaknya ini sekalipun dia mengalami ketakutan karena lihat banjir yang begitu mengerikan, tetapi anak itu memeluk sang ayah. Dia percaya bahwa ayahnya ini bisa berenang, ayahnya ini bisa menyelamatkan, maka dia tidak memeluk ayahnya. Lalu ayahnya menceburkan diri di sungai itu dan dia berenang, mencoba untuk mengikuti arus sungai yang deras itu, dan pada akhirnya sampai di seberang sungai itu dan mereka selamat. Saudara, ini memberikan satu gambaran. Kalau seandainya anaknya ini tidak percaya bahwa ayahnya bisa berenang, maka anak itu tidak akan bisa menyeberangi sungai yang sedang banjir itu. Tetapi karena anaknya percaya, dan anaknya ketika percaya, dia ikut bersama-sama dengan ayahnya. Itu pengertian percaya, bisu. Yairus percaya, bisu, yaitu dia percaya dan mempercayakan kepada Yesus. Biarlah kita pun mengalami apa yang dialami oleh Yairus. Percaya saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, di tengah segala ketakutan yang kami alami, biarlah kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kami. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman kepada Yairus 2000 tahun yang lalu, dan firman-Mu tetap berkuasa, tidak pernah berubah. Maka firman-Mu itu juga saat ini berkata kepada kami, jangan takut, percaya saja. Maka biarlah kami pun juga boleh merespon sebagaimana Yairus, percaya saja, dan kami akan mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sungguh bersyukur hidup kami karena kasih setia Tuhan yang menopang kami. Maka pada saat ini di dalam kasih anugerah-Mu kami bersehati berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh mereka yang sakit. Mari Bapa, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memberikan pengharapan kepada mereka, supaya mereka boleh tetap mengalami damai sejahtera, sekalipun masih di dalam kondisi sakit. Kami percaya tiba waktunya, anugerah kesembuhan Tuhan berikan, sehingga ada sukacita dan menjadi takjub akan kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan iman, mereka yang sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan karena kondisi pandemi ini. Di tengah segala kesulitan apapun, mereka yang merasa Tuhan jauh, mereka yang merasa Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak peduli, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menjangkau mereka. Roh Kudus yang akan membukakan mata hati iman mereka, supaya mereka tetap percaya di tengah segala keadaan. Kami menyerahkan juga untuk jemaat-Mu yang mengalami beban berat pergumulan. Kiranya Tuhan yang akan menopang. Kami percaya Bapa, Engkau yang turut bekerja di dalam segala keadaan. Pergumulan ekonomi, pekerjaan, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan untuk anak-anak di dalam masa studi mereka. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan menuntun dan menopang jemaat-Mu, sehingga ketika mereka mengalami pergumulan, bagaikan mereka sedang berjalan dalam lembah kegelapan, mereka percaya bahwa Tuhan menyertai, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di tengah segala keadaan. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu GKI Gayung Sari dengan berbagai macam dinamika pergumulannya. Kiranya Roh Kudus yang akan menopang. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Maka biarlah kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kami. Sebentar kami melanjutkan aktivitas kehidupan kami, maka biarlah kami mendapatkan kebenaran firman ini dan kami boleh meteraikan untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa. Inilah doa hamba di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin.